Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladiana. Saya dari kelas C4 Manajemen dengan nomor MPM 1012 Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Yang pertama ada At-Thoriq ila Ma'rifatullah, yaitu metode mengenal Allah. Untuk mengenal Allah ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, Ghairul Islam atau metode Islam. Dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah Ta'ala hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengandalkan al-hawas atau panca indera dan al-akal atau akal, yang sebenarnya sangat terbatas. Walhasil, pengenalan Allah Ta'ala dengan mengandalkan al-falsafah atau filsafat ini tidak akan mencapai hasil yang tepat. Metode Islam ini sudah dijelaskan di dalam Quran Surat Yunus ayat 36, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya prasangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang kedua ada metode Islam. Metode mengenal Allah Ta'ala yang islami adalah dengan cara menggunakan al-akal atau akal dan al-fitrah atau fitrah, as-sam'u atau pendengaran, dan al-basar atau penglihatan untuk memikirkan ayat-ayat al-qauliyah atau firman Allah, al-mu'jizah atau mukjizat, dan ayat-ayat al-kauniyah atau ciptaan Allah yang meliputi alamul jamadat atau benda-benda mati, alamul nabatat atau tumbuh-tumbuhan, alamu insanu wal hayawanat, manusia dan hewan. Metode Islam ini sudah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 30. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Yang kedua ada al-mawani fi ma'rifatullah, yang artinya penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat atau berkaitan dengan hati, berupa nafsu dan kesenangan. Kedua, maradus syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang pertama ada maradus syahwat atau penyakit syahwat. Salah satunya yaitu kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 59. Dan yang kedua ada kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan membantah terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 56. Yang kedua ada maradu asyubhah, seperti contohnya kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dalam mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua ada keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Yang ketiga ada penyimpangan.
Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Yang keempat, ada kelalaian. Dalam poin ini, pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Materi ketiga ada al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Kewujudan Allah adalah sesuatu yang cukup terang, sehingga setengah pihak yang ekstrim berpendapat kewujudan Allah tidak perlu kepada dalil lantaran terlalu jelas. Walau bagaimanapun, dalil-dalil yang membuktikan kewujudan Allah ini boleh kita lihat dari berbagai aspek. Antaranya dari aspek fitrah, aspek panca indera, dari aspek logika, dari aspek nas atau kal, dan juga aspek sejarah. Yang pertama ada dalil fitrah, adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak dirakamkan di dalam Al-Quran, bagaimana manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. Demi jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, yang menciptakan semuanya adalah Allah, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surat 43 ayat 9. Yang kedua, ada dalil indra, adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuhi oleh indra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Yang ketiga, ada dalil akli, adalah dalil-dalil yang berasalkan akal. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan semua alam lalu menyempurnakan kejadiannya, dan yang menentukan dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan padang rumput tanam-tanaman. Quran Surat 87 ayat 1-4. Yang keempat, ada dalil nakli, adalah dalil-dalil yang bersandarkan kepada nas-nas. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami memeliharanya. Quran Surat 15 ayat 9. Dan yang terakhir ada dalil sejarah, adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah atau pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat 12 ayat 111. Mengagungkan Allah dan mentauhidkan Allah dari semua dalil-dalil yang dapat dilihat di atas itu adalah berfungsi menguatkan pandangan kita betapa keagungan Allah begitu luar biasa dan menundukkan kita sendiri di hadapan keagungan ini, langsung mencetuskan tauhidullah yang luar biasa. Seperti telah dijelaskan bahwa sesungguhnya ini umat kamu, hai mukminin, umat yang satu dan aku Tuhanmu. Sebab itu sembahlah aku. Quran Surat 21 ayat 92. Materi keempat ada tauhidullah atau mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah adalah inti akidah Islam. Di dalam konsep tauhid ini, kita mengesahkan Allah dari segi rububiyah, mulkiyah, dan juga uluhiyah. Ada 4 macam tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyatullah. Tauhid ar-rububiyah bermakna beriktikad bahwa Allah bersifat esa, pencipta, pemelihara, dan Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-Fatihah ayat 2. Di sini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik, dan raja. Yang kedua ada mulkiyatullah. Allah disebut sebagai mulkiyatullah yang berarti milik mutlak Allah yang perlu kita esahkan. Di sini Allah sebagai pemimpin, pembuat hukum, pemerintah, yang dituju dan yang abadi. Yang terakhir ada uluhiyatullah. Di sini Allah sebagai sumber dari segala sumber, yang berarti Allah sebagai sumber ketenangan, yang dicintai dan yang diibadahi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.